Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa huwa ala thalathati anwa'. Dari dulu. Jangan terusannya diam. Baca dari wa ba'dal ba'si. Wa ba'dal ba'si fi arasatil qiyamati wal jannati wa huwa ala thalathati anwa'. Baca dari situ ya. Wa ba'dal ba'si lan ing dalem sakwise tangi saking kubur. Fi arasatil qiyamati ing dalem pira-pira kelatarane dina kiamat wal jannati lan swarga. Wa huwa utawi tawasul itu ala salatati anwa'in ing atase telu pira-pira werna. An-nau'u utawi werna al-awwalu kang awal iku ayyatawassala nyento tawasul sapa man nyento tawasul sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi bimakna anna talibal hajati kelawan makna sak temene nuprih kebutuhan kelawan makna sak temene nuprih kebutuhan iku yas'alu anna talibal hajati sak temene wong kang nuprih kebutuhan wong kang iku yas'alu jaluk sapa talibal hajat jaluk tawa nyuwun sapa talib Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala bijahihi kelawan pangkate Kanjeng Nabi bijahihi kelawan pangkate Kanjeng Nabi au bibarakatihi utawa kelawan barokahe Kanjeng Nabi Aya juzu mengko wenang apa dalika mengkono tawasul fil ahwali ing dalem pira-pira tingkah as-salasati kang telu waqad warada lan temen-temen wis kelaku fi kulli minhuma
kulin ing dalam saben-saben suwiji minha saking ahwal minha saking ahwal apa khabarun hadis sahihin kang sahih apa khabarun hadis sahihin kang sahih ammal halatu anapun utawi tingkah al ula kang pertama iku qabla khalqihi ing dalem sadurunge kedadiane Kanjeng Nabi saya dulu mongko nuduhaken apa tawassul saya dulu mongko nuduhaken apa tawassul saya dulu mongko nuduhaken Idalika maring mengkono qabla khalqi maring mengkono qabla khalqihi apa ma perkara tabayyana kang dadi jelas lana kaduwe kita apa sihhatuhu sahema apa sihhatuhu sahema wa huwa utawi ma iku ma hadis waroda kang rawahu kang riwayataken ing ma sapa al hakimu Imam Hakim. Siapa Imam Hakim? Rupane Abu Abdillah fil mustadraki ing dalam kitab mustadrak min hadis Umar bin Khattab saking hadise Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa salasatu anwa' tawasul kepada Nabi tawasul kepada Nabi itu ada 3 macam. An-naw'ul awal ayyatawassala bihi bimakna anna talibal hajati yas'alullaha ta'ala bijaihi au bibarakat. Macam yang pertama ayyatawassala, sungguhnya bertawasul kepada Nabi
dengan makna seseorang yang berhajat, butuh, mempunyai kebutuhan. Seseorang yang mempunyai kebutuhan meminta atau berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah, bijahihi au bibarakatihi, dengan pangkatnya Nabi atau dengan barokahnya Nabi. Macam yang pertama, tawassul pada Nabi ada 3. Macam yang pertama adalah meminta kepada Allah dengan wasilah derajatnya seorang Nabi, derajatnya Nabi Muhammad, dan barokahnya. Keberkahan itu bisa dijadikan untuk bertawassul. Ya siapapun yang bisa berkah. Tapi di sini menerangkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu, zaman Nabi, banyak para sahabat-sahabat yang mengambil keberkahan, yang bertawassul mengambil keberkahan dengan Nabi. Banyak banget, macam-macam sahabat. Takdimnya sampai mengambil berkahnya, ngalap berkahnya, tabaruknya itu benar-benar luar biasa. Ada yang tabarruk dengan hanya melihat Nabi saja, ada tawasulnya. Ada yang tawasul, ambil tabaruk dengan meminum darahnya Rasulullah, ya ada. Rasulullah dibekam, darahnya diminum. Abdullah bin Mu'ad ini melihat Nabi itu pernah. Nabi itu waktu itu pernah kena sihir, santet lah sekarang. Nabi disantet, makanya kan aneh, ada orang nggak percaya santet, nggak ngerti sejarah. Rasulullah disantet, disihir oleh seorang perempuan. Dukun Arab itu perempuan, membuat simpul-simpul seperti boneka itu, kemudian ditiupkan. Rasulullah pusing. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dengan tali yang ditiup-tiupkan seseorang. Apa kalau bukan santet, tali yang ditiupkan? Kira-kira. Jangan dikit-dikit pesulap merah, Wahabi itu. Enggak ngerti, bukan ahli sunnah. Enggak percaya santet, ya enggak ngerti tafsir. Nafatati fil uqad, itu maknanya sebuah tali yang disimpulkan dan ditiup. Nabi sampai pusing, dibekam, ngerti bekam ya? Diambil darah kotornya, dibekam, ambil darah yang kotornya,
Bekas darahnya Rasulullah ini diambil oleh Abdullah bin Mu'ad. Diambil, diminum darahnya Rasulullah. Sahabat Abdullah ini setelah meminum darahnya Rasulullah menjadi sahabat yang paling sakti. Kalau ditusuk nggak mempan, kebal dia. Gara-gara meminum darahnya kebal. Dua. Al-Falaq itu ya surat yang diturunkan untuk menyembuhkan sihir seseorang kepada Nabi Muhammad. Ya, bisa untuk menangani sihir. Orang kena sihir Al-Falaq. Ya, teman lu kesurupan baca Al-Falaq. Nggak sembuh tambah Anas. Masih belum sembuh Al-Fatihah. Belum sembuh Al-Baqarah. Masih belum sembuh Al-Imran. Nanti khatam Quran juga capek sendiri setannya. Keluar sendiri. Jadi semua sahabat mengambil berkah, bertawasul, tabaruk kepada Nabi. Ada yang cuman pengen ngelihat wajahnya, ada yang cuman ngantri kalau Nabi wudhu. Ada. Kalau Nabi wudhu berkumur, itu kumurnya, bekas kumurnya ini para sahabat berebutan, baunya wangi. Nabi, nah kamu subuh, wudhu subuh deh, wudhu subuh. Siapa yang rebutan wudhu subuh belum mandi, rebutan. Rasulullah wangi, pada berebut. Ada yang pengen salaman doang. Jadi para sahabat tuh kalau ngamalin sesuatu itu ya hadis-hadisnya Nabi yang dia mampu. Man safahanni dakhalal jannah. Siapa pernah bersalaman dengan aku masuk surga. Ada sahabat yang senangnya tidur terus kayak adalah pokoknya lah. Nabi datang, bangun, salaman doang, tidur lagi. Salaman doang, tidur. Besoknya Nabi datang lagi, dia bangun, ngejar Rasulullah, dicium tangannya, tidur lagi. Udah gitu minta cashback lagi. Ya Rasul, nanti aku diajak ke surga. Tidur terus kau pengen masuk surga. Maksudnya kamu tidur terus kau pengen masuk surga. Tapi saya cinta sama engkau ya Rasul. Oh ya sudah, nanti tak usulin kamu masuk surga. Enak kan ada Rasulullah. Ngantuk aja bisa masuk surga. Lah ini nggak ada Rasulullah, kamu ngantuk Shirathul Mustaqim lusuk lu. Harusnya lurus ke sana lu. Bisa jatuh. Lewat Shirathul Mustaqim kan kecil katanya kan. Terus sambil ngantuk. Neraka kamu nanti. Awas. Rasulullah tuh. Jadi indah. Di Rasulullah ramah. Orangnya ramah Rasulullah itu. Oh, ramah. Pokoknya luar biasa ya. Makanya orang-orang yang bermimpi dengan Rasulullah itu tidak akan bisa melupakan wajah sampai kapan, dan tidak bisa digambarkan oleh apapun. Kamu senang dengan apa ya? Dengan pemain bola. Pasti kamu tahu seumpama Arsenal atau apa ya? Apa namanya? Madrid, MU, Manchester United. Kamu senang dengan Manchester United, maka kamu dengan secara otomatis kamu tahu siapa pemain-pemain di dalam, gitu.
backnya, sayap kanan, sayap depan, penyerang. Kamu tahu karena kamu cinta. Nah, sama Nabi kamu cinta? Cinta nggak? Bener, cinta nggak? Anaknya Nabi ada berapa? Kamu cinta nggak tahu anak-anaknya? Tahu berapa? Yang nomor 8. Oh 7 ya? 7. Istri-istrinya Nabi ada berapa keseluruhannya? 2. Seluruhnya 15 apa 12? 12 apa 13? 13 setengah deh. Benar 13 setengah ya. Sama orang lain nggak dapat segitu. Kalau kamu cinta dengan Rasul, oh ya tahu itu sama istri-istrinya siapa, keluarganya siapa, nasabnya Rasulullah harus hafal seminimal 5 deh 5. Muhammad bin Abdullah bin bin ba'du fa'akulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah tapi gak ada saniyah. Muhammad Abdullah Hashim apa Abdi Manaf? Abdi Manaf dulu apa Hashim dulu? Hashim kamu meragukan ini. Harus nyata. Nah, orang cinta itu butuh pengorbanan. Kira-kira pengorbananmu ke Nabi apa itu? Kira-kira apa? Pengorbanannya apa tuh? Pengorbanannya apa? Enggak ada. Cintamu palsu. Harus ada pengorbanan. Artinya menyempatkan, minimal lah kamu menyempatkan untuk melakukan sunnah-sunnahnya Nabi. Apa yang dilakukan oleh kekasih, biasanya orang yang mencintai itu akan melakukan. Benar ya? Cinta begitu. Nah, sebabnya banyak misalnya. Sampai kemudian Allah saja ngelarang seseorang menyebut nama Muhammad dengan Muhammad doang. Sayyid Abbas itu pamannya Nabi. Wa ya berarti wa. Pernah manggil nama Muhammad itu dengan Muhammad Mad. Walaupun Nabi tapi dia kan sepupu saya. Kan begitu. Saya panggil Mad itu ditegur sama Allah. Padahal pamannya sendiri yang manggil Muhammad Mad dipanggil oleh Allah. Allah langsung manggil Jibril menurunkan ayat. Wala taj'al ad-du'a ar-rasul kad-du'a ba'din ala ba'd. Janganlah kamu menjadikan panggilanmu kepada seorang rasul seperti panggilan sesama kamu, sebagian daripada kamu. Jangan kamu panggil nama Muhammad seperti teman kamu, Muhammad. Itu Al-Quran yang ngomong. Yang enggak setuju dengan Nabi Muhammad dipanggil Sayyidina itu enggak baca Quran. Dalilnya ada. Ar-Rasul ini di situ adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah disebut nama Muhammad langsung oleh Allah. Panggilan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran hanya 2. Kalau enggak Rasul, Nabi.
ya ayyuhan nabi. Kalau tidak ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalau ada ayyuhan nabi atau ayyuhar rasul di dalam Al-Qur'an berarti itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang pernah ngaji tafsir mungkin tahu. Yang ngelak-ngelak ya nggak pernah ngaji tafsir. Jadi tidak pernah. Terus bagaimana? Makanya ulama memanggil dengan Nabi Muhammad dengan sholawat ada Sayyidina. Makanya kita kalau Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Tuanku Muhammad. Masa kamu manggil Nabi Muhammad doang? Pamannya aja ditegur sama Allah, terus kamu yang bukan apa-apanya manggil Mat. Pengen di pokoknya dalam masa Rasulullah panggil nama Muhammadnya doang itu adalah ucapan yang buruk lah di kalangan sahabat, buruk, benci gitu. Tiba-tiba lagi ngaji begitu ada sahabat di luar masjid sana, mat, siapa yang manggil mat, kurang hati siapa nih mat ya, manggil Nabi Muhammad kok matnya doang. Nabi Muhammad kan tahu hati seseorang, biarin panggil ke sini, lihat orang baru nih, siapa santri baru ya, itu datang ke Rasulullah, mat, belat kencing ya, dia pengen kencing, ayo kencing sana. Jadi dia masuk masjid kencing di masjid tempat sholat, gede. Masjid dikira WC umum. Umar yang melihat langsung mengeluarkan pedang. Sering, ya Rasulullah, potong aja itu. Mau dipotong. Udah potong aja, jangan. Kalem. Potong aja harus slow. Dia itu baru masuk Islam, kata Rasul. Dia mualaf, dia santri baru nih, masih belum tahu, belum ngerti. Masuk Islam caranya kencing dikira bebas. Masjid zaman dulu kan cuma pasir doang, ada pasir. Ya kencing ya, diuruk yang itu, kayak kucing. Dia kencing di situ, jangan. Dia masih mualaf baru masuk Islam. Ya pokoknya tapi harus ditegur ya Rasulullah kata. Ini sudah nggak sopan, tempat ibadah kok disamain WC umum. Ya nanti lah kalau selesai dia. Kalau selesai kencing. Nah, kalau dia belum selesai kencing, kamu mengeluarkan pedang, dia lari sambil kencing kewer. Kan gitu. Aduh. Karena dengan panggilan umat ini saru. Siapa manggil nama Muhammad? Yang Muhammad adalah aneh. Berarti orang jauh nih, sok dekat. Ya akhirnya benar. Ternyata India adalah seorang mualaf. Dia dikasih tahu akhirnya janganlah seperti ini. Caranya kalau pengen kencing begini. Dikasih tahu. Ramah Rasulullah. Itu kalau sekarang begitu, sudah penistaan agama itu. Ya kan? Jadi orang-orang ulama sekarang itu pada sok-sokan. Apalagi ulama YouTube tuh sok-sokan. Penistaan agama sedikit-sedikit. Itu kalau terjadi di zaman Rasulullah, penistaan agama. Iya kan? Ada masjid dikencingin, kan nggak tahu malah. Jadi sedikit-sedikit penistaan. Aneh lah pokoknya. Jadi orang Islam itu kadang sok Islam padahal jauh dari Mekahnya. Sok Islam. Orang Indonesia namanya aja Islami semua loh.
Orang Indonesia kalau bikin nama, namanya kayak orang Arab. Bener kan? Namanya siapa? Muhammad Robert Ibrahim. Keren. Ini kayak Muhammad ya, nama Nabi Muhammad. Robert itu dari, pokoknya kalau bahasa Inggris ya masuk lah. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya. Ibrahim. Namanya Naili Salwa Saida. Oh, ini kayak orang Arab itu ya. Kayak orang Arab ya. Ini ada nggak yang namanya Selamat kita deh? Margono ada nggak nih? Kan orang Jawa yang namanya Jawa banget itu. Namanya siapa? Waslani. Ada. Nama kita itu panjang, melebihi panjangnya nama orang Arab. Nama kamu tuh lebih panjang. Coba dilihat. Nama orang Arab itu pendek. Muhammad, Khalid, Umar, Ali, Usman, Zaid, Ja'far, Khalid, Bakar. Perempuannya Hindun, Zainab, Ruqayyah. Pendek-pendek. So, pendek-pendek. Iya kan? Orang Arab namanya pendek-pendek. Orang Indonesia so Arab. So Arab. So Arab. Orang-orang Arab itu ya paling panjang ya bin-binnya itu. Bin. Imam Syafi'i ya. Namanya Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad ya. Muhammad bin Idris bin Ahmad bin Syafi' Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Yang panjangan al-al. Namanya aslinya Muhammad bin Idris namanya. Muhammad anaknya Bapak Idris. Imam Ghazali nama aslinya Hamid. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nama saya cuma Muhammad. Ghazali namanya Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Ahmad bin Syafi' Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Namanya aslinya Muhammad. Ya makanya aneh. Ada nama anaknya bagus, namanya modern, kata modern so Arab. Namanya ya Muhammad Robert Ibrahim. Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya Selamat, ibunya namanya Wartini. Wartini, coba. Selamat dengan Wartini kawin. Punya anak Muhammad Robert Ibrahim. Coba kan. Wartini padahal namanya. Jawa banget namanya. Nah, orang-orang kita yang sekarang yang modern ini yang sok-sokan bikin nama ada al-alnya itu loh. Ada ya? Al apa gitu. Saya tahu lah. Bikin nama yang bagus. Nama yang paling bagus adalah Abdullah. Yang kedua Abdurrahman. Yang ketiga Muhammad, Ahmad. Para nabi, nama para nabi. Nah, itu nama-nama orang soleh sunnah. Nama-nama orang munafik haram. Haram, nggak boleh nama-nama orang munafik. Namanya siapa? Syaiful Dajjal. Iya. Panggilannya Ibul. Iya panggilannya Ibul. Terusannya itu Abdullah aja nggak dipanggilnya Allah kok. Aku masih panggilnya Allah. Bisa. Oh, namanya siapa? Saya Tony, panggilannya Tony. Tony. Oh, panggil nama.
Jadi panggil pakai nama-nama itu nggak boleh. Kira-kira yang bagus, tuh unik lah, gitu ya. Jadi jangan pernah panggil nama Nabi Muhammad hanya dengan nama Muhammad saja. Kamu baca sholawat dengan Muhammadnya saja. Sayyidina Muhammad. Itu berarti sopan. Masa nggak punya adab sama Nabi? Kamu sama guru saja panggil Pak, masa sama Nabi Muhammadnya doang? Boleh. Banyak lagi kisah yang sahabat-sahabat ini mengambil berkah. Tawasul yang ada 3. Yang pertama itu apa tadi? Berdoa kepada Allah, bertawasul dengan pangkatnya Nabi dan berkahnya Nabi. Pangkat, ya pangkat. Pangkat kenabiannya Nabi. Kenapa harus ditawasul? Karena punya pangkat. Orang yang ditawasul itu harus punya pangkat. Yang aneh. Unik. Semua ulama-ulama, wali-wali itu yang dirayakan adalah kematiannya, haul, bener kan? Ada haul. Tapi Nabi kelahirannya loh. Pernah berpikir gitu? Kenapa Nabi itu yang dirayakan kelahirannya, sedangkan ulama haulnya, kematiannya, kan berarti? Pernah berpikir ke situ juga? Ini bahas nggak sama mu balik? Nggak nyampe. Laulaka ya Muhammad ma khalaqal aflaq. Ya Muhammad, seandainya kata Allah, kamu tidak saya ciptakan, maka tidak terjadi seluruh dunia ini. Semua terjadi dari Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad itu Nabi Muhammad? Bukan. Nur Muhammad dia bukan Nabi Muhammad. Masih Nur. Nur itu apa? Pokoknya makhluk ya, bukan. Nanti deh kalau ngaji tasawuf ya, nggak nyampe nih ngaji ini. Investasi bukan makhluk. Investasi pertama yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Pertama diciptakan. Ya, manusia pertama ya tetap ada. Dengan keberkahan dan pangkatnya seorang nabi. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang punya pangkat seperti Nabi Muhammad. Mukjizat nabi terdahulu kalau sekarang masih ada, itu tersaingi dengan zaman modern sekarang, tersaingi. Kalau Nabi Musa alaihissalam yang bisa memukul lautan, dipukul dengan tongkatnya menjadi jalan tol. Seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, jalan tol Pak Jokowi lebih panjang di atas laut. Iya, ada Suramadu, Madura dan Surabaya. Itu ada jembatan di atas laut. Nabi Musa kalau ngelihat itu ngerasa tersaing. Belum Nabi Musa, kalau sekarang masih ada, kaget ngelihat ada restoran di bawah laut kan gitu ya. Iya kan? Ada kan di YouTube itu? Kamu lihat YouTube yang ngeliat apa sih kamu? Gak tahu. Kalau Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkendaraan angin, kendaraannya angin. Kalau Dragon Ball kan awan, dia angin. Duduk, ngomong, ya angin bawa saya ke sana, terbang sendiri. Seandainya beliau masih ada, masih hidup, heran melihat pesawat. Ada orang bisa naik pesawat, kan naik udara itu. Bainas samawati wal ardh, antara langit dan bumi, pesawat. Seandainya Nabi Nuh masih ada, melihat kapal Titanic, sama ya, ngerasa tersaingi. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ada satu nabi pun yang memiliki.
Contoh satu. Yang pertama di Al-Quran. Mukjizatnya Nabi sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Al-Quran sampai hari kiamat. Yang kedua, Rasulullah pernah membelah bulan. Bulan dibelah dengan tangannya loh. Iya kan? Kalau tadi bikin jembatan di atas laut, manusia bisa sekarang. Belah bulan, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Rasulullah pernah membelah bulan. Dan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu itu juga dimiliki oleh Rasulullah. Nabi Sulaiman yang menguasai bangsa jin dan binatang, Rasulullah berdakwah di bangsa jin. Rasulullah jalan-jalan dengan sahabat lewat hutan tiba-tiba hilang. Masih jalan-jalan tiba-tiba nongol sendiri. Min aina ya Rasul, dari mana engkau? Gua habis majelis sama jin dan jun. Isi majelis di bangsa jin. Rasulullah. Ya jangankan Nabi, cucunya Nabi ke-25. Ada cucunya Nabi namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya. Ada orang Yahudi dengan orang Islam sedang bertengkar. Orang Yahudi itu, Nabi saya loh bisa menghidupkan orang mati, berarti Nabi Isa. Nabimu kan nggak bisa, yang hebat sih Nabi. Yang hebat Nabi saya. Cekcok sampai terjadi pertengkaran yang besar di jalan itu. Cekcok antara orang Islam dan orang Kristen. Cekcok. Membanggakan, saling mengunggulkan nabi-nabinya sendiri, sampai kemudian cekcok, semua orang berkumpul. Datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Stop. Ayo naon ya? Abdul Qadir, udah ini. Ada apa nih rame-rame ini pagi-pagi? Biasanya kan ngantuk. Ini rame-rame ada apa? Ada apa? Wah ini Syekh Abdul Qadir, kata yang Islam laporan, menghina Nabi saya, ini saling menghina. Nggak selang ngomong begitu pada saat itu. Nah sudah, kalau begitu ikut saya. Orang Islam sama orang Yahudi ini bawa Syekh Abdul Qadir ke TPU, tempat pemakaman umum, makam. Di makam, kemudian satu makam ditunjuk oleh Syekh Abdul Qadir. Ini makam ini lagi disiksa nih. Atau Syekh Abdul Qadir. Wah, ngarang nih Syekh Abdul Qadir. Enggak ngarang itu. Kamu lihat. Qum biidznillah. Dikejok buminya, mayitnya bangun dari kuburan. Hidup ngomong. Ada mayit ngomong. Umpaman Muhammad Syekh Abdul Qadir. Terus bawa kamu tuh ke kuburan. Dia ngomong. Pocongnya langsung bangun, terus melihat, langsung melihat. Kata Syekh Abdul Qadir, jangankan nabiku, aku umatku bisa menghidupkan orang mati. Coba. Belum nabimu. Kalau kamu kan harus nabimu. Ini umatnya Nabi. Kamu nih. Jadi wali itu jadi penengah. Ya, yang sukanya bikin ribut-ribut itu berarti nggak bisa jadi wali. Namanya wali itu penengah.
Ada masalah selesai. Sampai yang akhirnya orang yang Yahudi itu masuk Islam karena melihat Syekh Abdul Qadir. Oh, coba mukjizat nabimu disamain Syekh Abdul Qadir. Hanya umatnya Nabi bisa menghidupkan orang mati. Hebatnya Syekh Abdul Qadir. Jadi seneng nengahin begitu namanya walinya Allah, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Kalau ada wali yang nanti yang ngasih itu Syekh Abdul Qadir, yang ngasih stempel kali ngasih. Oke ya. Karena keberkahannya. Jadi kamu nggak apa-apa bertawasul dengan derajatnya Allahumma qabulan bijahi Nabiullah Muhammad. Begitu. Bijahi Rasulillah wa bi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajib du'ana ya Rabb. Nah, ini bisa. Bisa dengan wasilah begitu. La hadratin Nabil Mustafa. Bagus mana? Kalau sopanilah hadrati. Kalau orang mati dikhususkan ya berarti ila arwahi. Kalau sopan hadrati ini berlaku pada orang mati dan orang hidup. Hadratin Nabil Mustafa. Ila hadrati walidayya, orang tua kita. Siapa? Al-Fatihah. La ruhiyah berarti ruhnya untuk orang yang fayajuzu dalika, maka dengan ini diperbolehkanlah bertawasul di setiap tingkah yang tiga. Ada tiga posisi, tiga keadaan. Dalam tiga keadaan waqad warada fi kulli minha khairun sahihun, dan keterangan ini telah berlaku fi kulli minhuma, dalam setiap tingkah terdapat khabar sahih, di dalam hadis yang sahih. Hadisnya sahih, tawasul itu hadisnya sahih. Dalam tiga posisi, tiga keadaan boleh. Amal halatul ula, adapun posisi yang pertama, keadaan yang pertama qabla khalqihi, tawasul sebelum diciptakannya Nabi. Fayadul lidzalik, sebelum diciptakannya Nabi, tawasul sudah ada. Harus tahu, tawasul sudah ada sebelum Nabi diciptakan. Dan iya, siapa? Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu itu berwasilah pada Nabi Muhammad. Nanti ada di bawahnya. Siti Hawa dinikah oleh Nabi Adam, minta mahar sholawat. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Makanya julukannya Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Penciptaannya di awal, Nur Muhammadnya akhirin, lahirnya di akhir. Sayyidul Awwalin wal Akhir. Jadi Nabi Adam galau surga itu. Kemudian Allah membuat teman. Tiba-tiba ada aja di samping. Ya awalnya karena galau ini ciptakan Hawa. Adam yang selama hidup di surga itu belum pernah melihat perempuan, tiba-tiba ngelihat perempuan cantik banget. Pokoknya kecantikan, kesempurnaan perempuan cantik itu ada di Siti Hawa. Ada semua. Siapa itu cantik ini? Kok rasanya beda nih? Ser dalam hatinya. Ya begitu ya. Yang kalau seneng kan, kalau ketemu orang yang disenengin kan ser gak? Ser. Iya betul. Kan ketemu orangnya. Baru melihat genteng rumahnya jadi ser kok. Oh, itu baru ngelihat
Kencing rumahnya, orang ngeliat jemurannya, besar banget. Ketika Hawa diciptakan, Adam langsung ingin menggapai Hawa, ingin dipeluk. Stop, Fred, kartu merah langsung Jibril. Wah, enggak boleh. Terus ini buat apa? Diciptakan kan untuk teman saya. Nanti tanya ke Allah. Allah, kamu boleh memiliki, menggapai, memeluk ini. Dinikah dulu. Nikah itu apa? Nikah itu adalah sebuah hubungan akad. Dengar ya. Dilamar Siti Hawa. Surga itu. Ya, saya menerima, kata Siti Hawa. Ya, aku menerima Mas Adam. Adam dulu. Dijadikan sebagai suamiku. Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya Mas kawinnya sholawat. Nabi Adam kok sholawat. Sholawat apa? Pokoknya sholawat. Ya gampang aja. Laki-laki itu padahal nggak tahu. Gampang. Ya akhirnya yang nanya sama Jibril. Ya Jibril, mau sholawat. Sholawat apa? Sholawat sallallahu ala Muhammad. Terangkan sama Jibril. Jadi gurunya Nabi Adam itu langsung malaikat Jibril membaca sholawat. Pada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maka sholawat ini dinamakan sholawat Jibril. Karena yang pertama kali mengucapkan sholawat ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril namanya sholawat Jibril. Ini kalau yang pertama kali ngucapin bukan Jibril ya namanya. Nama Sholikin, bisa sholawat Sholikin. Yang ngucapin Ustaz Ja'far bisa jadi sholawat Ja'fariyah. Yang ngucapin malaikat Jibril sholawat. Ya sudah, nikah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi maharin Allah sallallahu ala Muhammad. Dengan Hawa enggak ada bintinya. Kan enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Dengan mas kawin sholawat sah. Hawa diberikan perhiasan 70 perhiasan surga dipakaikan oleh Siti Hawa. Cantik banget 70. Ya pakai gelang, pakai anting, pakai cincin, pakai ini. Apa tuh? Di ini nih. Hidung, pakai gelang kaki, pokoknya semuanya komplit. Cantik banget. Resepsi. Malaikat itulah nanti yang. Selamat ya. Hanya kalau nikah yang rame, kalau punya duit jangan sepi-sepi. Saya mau nikah ya biar selamat aja. Selamat aja, nggak ikut sunnahnya Nabi Adam ini. Selamat aja. Kamu dicurigai mungkin, tabrak lari mungkin. Yang sepi-sepian aja. Punya duit ya. Hawa ketika dinikahi oleh Adam sudah bertawasul minta mas kawinnya sholawat pada Nabi Muhammad. Coba. Berarti kan sebelum penciptaan sudah bertawasul tuh Siti Hawa. Tawasul. Ya sampai akhirnya pokoknya ya suruh hidup bareng di surga. Ada iblis dan cerita yang lainnya, pokoknya kamu sudah tahu langsung. Awalnya
Maka itu adalah ibadah surga. Ibadah yang pertama, ibadah surga yang ada di dunia ini. Ini sholawat. Sholawat namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Dan itu ya. Sallallahu ala Wassalam. Pokoknya sholawat aja. Siapa yang pernah bersholawat? Siapa yang bersholawat Jibril sehari 1000 kali? Kaidah saya. Pernah sholawat, membaca sholawat Jibril 1000 kali, sehari 1000 kali, dia tidak akan pernah kehabisan duit. Keren. Kamu punya bank sendiri. Jadi setiap sehari pokoknya kamu bebas waktunya sholawat. Kalian cepet. Ini gak khusyuk. Naik motor tambah cepet tambah khusyuk kok. Tambah khusyuk gak? Mau naik motor tambah khusyuk gak? Tambah khusyuk. Justru yang pelan itu selengean. Kalau cepet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000. Ini dulu sudah dijazain sama Gus Yusuf. Yusuf dijazain oleh Mbah Mahrus Ali Lirboyo. Mbah Mahrus Ali itu orang Gedongan Cirebon. Jadi pendiri Lirboyo itu orang Cirebon aja nih. Gedongan. Mbah Mahrus Ali Yusuf terus 1000 kali sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kerja sholawat terus. Nunggu duitnya datang, sholawat terus sholawat. Belum datang sholawat. Dilihat di bawah sejadah sholawat. Udah nggak datang. Artinya bisa untuk wasilah bertawasul, wasilah mendatangkan rezeki, wasilah. Sholawat 1000 kali, 1 kali duduk. Cepatnya 10 menit lah kira-kira. 10 menit. Baca. Waktunya bebas kapan saja. Pokoknya dalam 1 hari kamu baca. Enggak kuat 1 duduk ya apa namanya? Nyicil deh. Sholawatnya dikredit, sholawat kredit namanya. Habis sholat 5 waktu. Kan bisa tuh 200 habis 1 sholat 200 berarti berapa tuh? 1000 Pak Sulaiman. 100 berarti sehari 1000 kali. Tuh, sholawat Jibril. Ya. Sholawat ini juga disebut dengan sholawat syajaratun nuqud. Syajarah itu namanya pohon, nuqud itu duit, pohon duit. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, stop itu. Kamu baca deh, baca. Ya, jadinya jangan nyanyi terus, lawat. Nyanyi. Lawat enggak pernah. Katanya seneng sama Nabi, memuji enggak pernah. Salawat enggak pernah. Kan salawatanmu kalau mulutan doang kan? Itu juga enggak hafal. Sambil ngantuk. Nonton yang benar selawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali. Siap. Saya biasanya ngamal ini habis subuh, biasanya subuh. Sallallahu alaihi wasallam. 10 menit dah. Daripada ngantuk kan dapat pahala sholawat. Nungguin Ustaz apa belum datang, baca sholawat. Daripada ngantuk. Sengaja sih yang biar gak pada ngantuk aja, biar gak tidur pagi. Kalau selesai terus paginya pada tidur. Oke, begitu. Fayadullu lidzalika ma tabayyana lana sihat.
dengan adanya tawasul sebelum penciptaan Nabi ini mata bayana perkara yang sudah jelas bagi kita, sahhatahu sahnya, perkara yang sudah jelas keabsahannya, wahuma warwaul hakim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yaitu Abu Abdillah, namanya Abu Abdillah fil Mustadraki, dalam sebuah kitab Mustadrak, min hadisin Umar, dari hadisnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya qala, bersambung, polanya nih di depan, di titik, tunggu episode berikutnya ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ada iklannya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tamsyurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.